Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Prinata dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 4. Nama saya Dimas Musina dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Muhammad Novel Putranto dari kelas 11 IPA 2, absen 18. Nama saya Pasya Sultan Altof, absen 25. Nama saya Tuhma Fazi, absen 34 dari 11 IPA 2. Hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid, kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, D. Homogen, E. Menghamburkan cahaya. Ciri koloid yang pertama yaitu homogen bila dilihat secara makroskopis dan heterogen bila dilihat secara mikroskopis. Ukurannya yaitu 1-100 nanometer, 2 fase, bersifat stabil, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Jawabannya adalah C, yaitu ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Ya, soal selanjutnya yaitu berikut merupakan cara pembuatan koloid. Yang pertama reaksi redox, kedua busur Bredig, 3 reaksi hidrolisis, 4 peptiasi, 5 reaksi pemindahan, 6 mekanik. Pembuatan koloid secara disperse adalah cara dispersi ini merupakan di mana partikel kasar itu bakal dipecah menjadi partikel koloid. Nah, pembuatan koloid itu dengan cara disperse dapat dilakukan dengan secara mekanik, peptiasi, atau dengan loncatan bunga listrik. Jawabannya adalah D, 2, 4, dan 6. Sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi, kecuali A. Mayonnaise, B. Alkohol 70%, C. Minyak ikan, D. Susu, E. Santan. Karena sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut emulsi. Dapat dibagi menjadi 2 bagian, emulsi minyak dalam air seperti santan, susu, dan lateks. Emulsi minyak dalam minyak seperti mayonnaise, minyak bumi, dan minyak ikan. Jawabannya adalah B. Alkohol 70%. Gejala atau proses yang paling tidak ada hubungannya dengan sistem koloid adalah A. Efek Tyndall, B. Dialisis, C. Koagulasi, D. Emulsi, dan E. Elektrolisis. Dalam sistem koloid, efek Tyndall, dialisis, koagulasi, dan emulsi merupakan sifat-sifat dari koloid. Sedangkan elektrolisis di sini berarti sel elektrolisis merupakan perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis yang terdiri atas sumber, arus arah, serta elektro positif dan negatif. Zat yang dielektrolisis merupakan elektrolit berupa larutan atau cairan zat murni. Jika suatu cairan atau larutan elektrolit dialiri arus listrik searah melalui batang elektrode, ion-ion yang berada dalam cairan atau larutan tersebut akan bergerak menuju elektrode yang muatannya berarah, sehingga tidak ada hubungannya atau proses terhadap sistem koloid. Dan jawabannya adalah E. Elektrolisis. Soal yang terakhir atau nomor 5. Pada pembuatan es krim, cat, atau tinta, koloid yang membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain disebut A. Koloid pelindung, B. Gel, C. Aerosol, D. Emulsi, E. Buih. Banyak koloid yang harus dipertahankan dalam bentuk koloid untuk penggunaannya, contoh es krim, cat, dan tinta. Untuk itu, digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut. Koloid lain ini disebut koloid pelindung. Contoh, gelatin pada sol FeOH3. Berarti jawabannya adalah A. Koloid pelindung. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.